ini apa namanya eh pasar ya, maksudnya pasar kepiting Soka ini kan cukup menarik ya di pasar itu. Maksudnya lumayan apa namanya harga jualnya itu lumayan tinggi gitu kan kepiting Soka. Sudah pernah makan kepiting Soka belum? Belum, Bu. Kepiting Soka itu kepiting yang apa cangkangnya itu masih lunak gitu. Jadi ketika digoreng, dimasak itu bisa dimakan secangkang-cangkangnya gitu. Nah, itu apa namanya? Itu sebenarnya kepiting bakau biasa, tapi dipanen ketika dia baru saja mengalami molting atau ganti cangkang seperti itu. Nah, eh, biasanya apa namanya? Apa? Sepeda. Ayah ngaji. Sebentar ya, Mbak. Ya, ini sama nungguin bayi soalnya. Ayah Iya, Bu, nggak ngaji. apa-apa. Heeh. Aduh, aduh. Jangan jatuh aja. Pulang. Di bawah aja. Pulang aja. Aduh, aduh. Aduh. Eh, dan biasanya untuk kepiting ini biasanya eh, kepiting itu biasanya itu prosesnya pembesaran saja dan juga biasanya dilakukannya itu di semacam tambak atau wilayah perairan. Jadi apa kepiting itu biasanya kan ditangkap di apa namanya di daerah-daerah mangrove gitu kan. Ukurannya kepitingnya itu biasanya masih kecil, kemudian dibesarkan gitu ya. Apa kan ketika dia molting kan ukurannya tambah besar. Nah, ketika dijual dengan ukuran yang lebih besar itu biasanya harganya lebih mahal seperti itu. Dan pembesaran itu biasanya dilakukan di tambak atau di perairan. Dan untuk proses pembesaran itu biasanya memang kepiting itu diletakkan di wadah kotak-kotak gitu. Satu kotak itu isinya satu, seperti itu. Kalau yang pada umumnya kan butuh lahan yang luas gitu ya, wilayah tambak yang luas gitu ya untuk proses pembesaran itu. Tapi kalau dengan media apartemen kepiting ini tidak memerlukan lahan tambak yang luas gitu. Jadi cukup apa namanya ruangan ruangan kamar ruangan yang kecil itu juga bisa dipakai di mana nanti kotak-kotaknya itu bisa ditumpuk-tumpuk-tumpuk gitu. Terus kemudian airnya itu resirkulasi, jadi airnya itu tidak membutuhkan banyak air. Jadi apa namanya ya walaupun tidak butuh banyak air, tapi airnya itu mengalami resirkulasi gitu. Jadi setelah dipakai dialirkan ke atas gitu kan, nanti turun lagi ke bawah, disaring, ngalir lagi gitu. Pernah lihat hidroponik tanaman? Nah, macam Iya, itu Bu. cuma yang dipelihara di sini kepiting gitu. Itu sih. Jadi langsung itu tadi pertanyaannya satu tapi langsung ke semuanya nggak apa-apa ya Mbak ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Jadi awal mulanya lebih ke apa namanya minat minat konsumen itu yang apa namanya Hmm, suka untuk makan kepiting di mana kepiting biasanya harganya mahal ya. Maksudnya kepiting biasa aja udah mahal, kalau yang suka mahalnya double gitu. baik, Gitu. Bu. Mm-mm. Berarti, Dan iya, Bu. nggak apa-apa, tanya tanya aja dulu. Itu, Bu. Tapi ini juga dalam rangka membantu para nelayan gitu nggak, Bu? Kayak bacaan-bacaan kita di artikel gitu. Iya, betul sekali Mbak. Insya Allah juga, maaf ya, Insya Allah juga akan sangat membantu para nelayan ketika ini apa namanya kadang tuh hasil tangkapan kepiting itu kan kadang masih kecil gitu kan. Terus ketika langsung dijual itu kalau kalau kepitingnya masih kecil tuh harganya murah gitu kan. Kan enggak apa namanya nggak nutup sama biaya untuk harus apa naik perahu pergi ke laut gitu kan. Jadi apa ketika ada apartemen kepiting ini para nelayan itu bisa
bisa meningkatkan harga jualnya dulu gitu. Kalau yang awalnya langsung dijual gitu ya, tertangkap langsung dijual. Kalau ini bisa di apa? Dipelihara dulu sampai ukurannya apa namanya harganya tinggi di pasaran baru dijual kayak gitu. Gitu, Mbak. Baik, Bu. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang mau melanjutkan pertanyaan ke Ibu Dina gitu. Ini apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mbak Kinaya, walaupun agak rame. Iya, Bu. Eh, Kalau misalkan untuk penelitiannya itu sendiri berapa lama ya kira-kira, Bu? Terus apakah ada kesusahan karena kan ini kan penelitiannya ke hewan gitu. Jadi Ya. pengukurannya seperti apa? Oh ya. Terkait penelitian kalau kemarin yang sedang diteliti oleh mahasiswa bimbingan TA saya itu lebih kepada ini apa namanya apa namanya istilahnya kemampuan dia bertahan hidup pada berbagai suhu gitu kan. Nah, jadi ternyata kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu Mbak. Jadi misalnya suhunya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah itu ternyata membuat dia nggak bisa apa namanya, nggak bisa bertahan lama atau bahkan mungkin perkembangannya itu terhambat gitu. Selain itu juga penelitiannya itu juga menggunakan apa namanya apa istilahnya bahan pencemar gitu zat kimia logam berat yang kita coba ujikan ternyata ketika kadar logam berat yang ditambahkan itu tinggi itu ternyata juga menghambat pertumbuhannya dia gitu jadi proses moltingnya lebih lama apa namanya proses besarnya itu juga terhambat seperti itu jadi tantangannya ketika penelitian ini lebih ke ini siapa namanya menjaga agar kepiting itu bisa tumbuh optimal di kondisi lingkungan buatan. Kan ini lingkungannya kan tidak alami kan ya. Kalau yang alami kan di pesisir apa di pantai, di air, di laut gitu. Sedangkan ini kan kita pindahkan di ruangan gitu ya, yang apa namanya kita buat khusus kamar-kamarnya gitu kan, dan airnya pun kita buat mengalir sebenarnya sudah kita upayakan kondisi lingkungannya seoptimal mungkin, tapi karena memang butuh adaptasi ya, jadi kadang agak apa namanya agak sulit, kadang mati gitu, kadang nggak tumbuh-tumbuh gitu. Itu sih tantangannya, Mbak. Mau bertanya lagi, Bu. Kira-kira kalau misalkan untuk penelitian itu apakah ada limbahnya ya, Bu, dari airnya itu? Lalu apakah airnya itu bisa dipakai terus atau ada ganti di jangka waktu kayak gitu? Oh ya, iya. Airnya itu apa namanya? Airnya itu kan walaupun terus mengalir dan bisa digunakan lagi, tapi istilahnya kepiting itu kan juga napas gitu kan ya. Air itu juga bisa apa terjadi penguapan gitu. Jadi airnya itu juga tetap bisa berkurang. Jadi ketika airnya apa namanya airnya berkurang itu juga perlu apa tetap perlu kita tambahkan. Biasanya kita nambahin air itu sekitar 3 hari sampai 5 hari sekali kita tambah air lagi. Oh iya emang ya gitu. Kita tambah lagi karena yaitu airnya itu bisa hilang dari proses bernafasnya si kepiting maupun dari proses penguapan airnya sendiri gitu Mbak. Apa sebentar airnya itu juga tetap bisa digunakan asalkan ada filternya jadi kita menggunakan filter yang berupa iya ini ada filternya itu berupa apa namanya cangkang-cangkang kerang gitu kan terus apa namanya gabus terus pasir kerikil-kerikil kayak gitu jadi sama apa karbon aktif itu ya untuk menyaring limbah-limbah organik oh ya limbah yang biasanya keluar dari
Sebentar ya Mbak ya. Ini adiknya Pipit. Limbah yang keluar dari proses budidaya kepiting itu biasanya limbah organik dari kotoran atau mungkin sisa pakan. Tapi kalau sisa pakan diupayakan nggak sisa sih. Maksudnya ketika 2 hari nggak habis langsung dibuang. Sebentar ya, saya tak nganter adik ke kamar mandi dulu ya. Iya, Bu.
Oke, oke, lanjut. Sampai mana tadi pertanyaannya? Yang limbah tadi, Bu. Ya. Jadi limbahnya itu yang biasanya berupa limbah organik, di mana limbah organik itu dari kotoran si kepitingnya sama sisa makanan biasanya. Tapi sisa makanan itu selalu kita minimalisir. Jadi kepiting itu ngasih makannya 2 hari sekali. Kita potong ikan gitu ya, terus 2 hari sekali. Kalau 2 hari masih ada sisanya langsung kita ambil, langsung kita tuh, Mbak. Iya, mungkin bisa lanjut ke teman yang lain. Ibu permisi, perkenalkan nama saya Diandra. Saya mau izin bertanya. Jadi kan tadi kan sudah diberikan secara latar belakangnya ya. Lalu dari latar belakang tersebut, apakah eh, terdapat apa yang melatar belakangi juga? Apakah terdapat masalah atau kebutuhan yang sesuai dengan nelayan-nelayan yang ada nih, Bu? Oh ya, oke. Kalau tadi yang awal kan awal mulanya dari pasar ya, maksudnya ke apa, dari konsumen. Sedangkan kalau dari nelayan, kalau ya itu tadi kurang lebih nggak jauh berbeda ya jawabannya. Jadi kalau nelayan kepiting itu bisa apa namanya istilahnya bisa cari kepiting itu kan ya musiman ya, nggak selalu ada banyak terus menerus gitu. Dan ketika nangkep kepiting itu nelayan itu nggak semuanya kepiting yang ditangkap itu ukurannya besar sehingga harganya mahal, tapi seringkali ukurannya itu yang masih kecil gitu ya. Jadi ketika ukurannya kecil tuh kalau dijual harganya juga apa kurang tinggi nilainya, sehingga ketika kita mengusulkan inovasi ini mereka apa namanya senang gitu lah ya. Maksudnya sesuai dengan harapan mereka supaya apa namanya bisa meningkatkan harga jualnya gitu ya. Selain itu juga ketika pas enggak apa istilahnya pas waktu cuacanya buruk, kalau cuaca buruk kan enggak berani ya ke laut ya, pas cuaca buruk juga masih tetap bisa memelihara kepitingnya itu. Oh, baik. Lalu apakah dari tadi kan mengenai permasalahan ya. Lalu kan saat membuat produk apa inovasinya tersebut, kan apakah ibu kayak melakukan wawancara atau kayak terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana apa yang dibutuhkan lain atau apa yang dibutuhkan konsumen, lalu apakah terdapat feedback dari nelayan atau konsumen tersebut? Oh iya, iya sebenarnya penelitian yang kami lakukan itu dimulai dari kegiatan pengabdian masyarakat, Mbak. Jadi memang sebelum penelitian kami memang apa namanya berkunjung ke masyarakat. Jadi kemarin itu ada 3 tempat kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu di daerah Romo Kalisari, Tambak Oso, sama Tenggulungan Gresik. Jadi ketiga wilayah itu merupakan wilayah yang apa namanya istilahnya bisa dibilang terdampak aktivitas pelindo. Tahu ya pelindo ya. Jadi kemarin pengabdian masyarakatnya bekerja sama dengan pelindo. Jadi apa Pelindo sendiri itu kan melakukan CSR yang bekerja sama dengan ITS. Jadi kita ke lapangan memang bertemu dengan para nelayan kepiting di sana. Oh, yang nelayan kepiting itu sebenarnya hanya di Romo Kali saja, sedangkan yang di Tambak Oso dan apa namanya, nah itu Tenggulungan Gresik itu mereka bukan petani, tapi mereka apa namanya, apa istilahnya membutuhkan istilahnya pemasukan tambahan seperti itu. Selain selain apa namanya mencari ikan, mereka kan juga perlu perlu tambahan untuk kebutuhan keluarga, jadi peningkatan nilai ekonomi itu, sehingga ditawarkan untuk jadi kita ini kami membantu untuk membuatkan apartemen kepiting itu tadi. Gimana? Ini.
Jadi waktu membuat apartemen kepiting pun juga melibatkan masyarakat setempat gitu. Jadi nggak sebenarnya ada sih apartemen kepiting, iya. Jadi sebenarnya ada apartemen kepiting yang instan gitu, langsung beli jadi itu ada. Cuma kemarin karena kita juga ingin agar masyarakat berperan aktif, jadi apartemen kepitingnya tuh juga dirangkai sendiri gitu. Jadi dirangkai dari bahan-bahan seperti pipa paralon gitu kan, box-box plastik gitu kan. Terus jadilah gitu apartemen kepiting gitu, Mbak. Oh, lalu kan tadi kan sebelumnya kan Ibu bilang kayak udah melakukan apa turun lapangan terus kayak apa mewawancarai juga kayak mengajak mereka untuk bisa membikinnya. Nah, apakah ada masukan atau respon terkait dengan inovasi tersebut nih, Bu? Oh ya, iya. Yang apa namanya? Yang yang mereka mereka ini setelah apartemen kepiting jadi, terus mereka mencoba untuk memelihara kepiting, jadi memang ada beberapa hambatan yang mereka alami. Di antaranya itu adalah apa istilahnya? Menunggu waktu kepiting molting. Jadi proses molting kepiting itu kadang waktunya lama. Jadi mereka bertanya, kira-kira bisakah ini prosesnya dipercepat gitu, misal dikasih apa gitu supaya moltingnya bisa cepat. Jadi itu yang ditanyakan. Tanyakan itu sih. Jadi pengennya mereka bisa kepitingnya cepat molting, bisa langsung cepat dipanen kepiting sokanya gitu. Jadi kepiting soka itu dipanennya tuh habis molting maksimal 1 jam setelah molting itu, waktu cangkangnya masih empuk itu langsung diambil, langsung dimasukkan air tawar, langsung dimasukkan freezer gitu. Kalau dibiarkan setelah molting itu nanti cangkangnya keras lagi. Itu, Mbak. Berarti ini inovasinya tuh dalam bentuk komersial atau hanya untuk kayak sebagai bahan pemberdayaan eh, nelayan dan masyarakat yang ingin mendapatkan eh, tambahan dalam bentuk apa kayak ekonominya gitu, Bu. Iya, kalau sejauh ini sih masih masih untuk itu sih untuk masyarakat itu, supaya nilainya itu lebih lebih nilai kepitingnya itu lebih tinggi gitu. Kalau untuk komersial secara luas kita memang kalau di kampus kan fokusnya meneliti, yang nggak produksi ya, Mbak ya. Kalau di kampus memang nggak memproduksi, kita kita me, apa namanya me, apa istilahnya mentransfer hilirisasi pengetahuan yang kita punya, inovasi yang kita punya ke masyarakat, sehingga nanti masyarakat itu yang mengaplikasikan dan mengoptimalkan. Jadi ya lumayan lah mereka bisa istilahnya bisa ada tambahan gitu ya. Dan juga ini sih yang mereka keluhkan, itu bukan dikeluhkan sih, pengen nambah gitu, apartemennya pengen ditambah banyak biar cepet balik modal katanya. Oh, berarti ini ya Bu ya, inovasinya ini masih dalam tahap proses atau memang sudah bisa dipakai oleh penggunanya? Sudah dipakai. Jadi para nelayan yang di Romo Kalisari itu sudah menggunakan apartemen kepitingnya dan juga sudah memanen beberapa kali, sudah dijual juga. Cuma memang kemarin tuh belum yang skala besar gitu, belum, masih melayani perorangan gitu, belum sampai membuka untuk misalnya menyetop ke mana itu istilahnya, ke restoran-restoran itu. Masih yang di Romo Kalisari belum, tapi ada juga pembudidaya kepiting yang lain itu, ada yang sudah menjual gitu juga sudah ada. Oh, Mungkin tadi teman-teman yang lain. ya.
Tadi kan Ibu mau mention supaya mereka lebih cepat balik modal kan Bu, nambah nambah apa? Kotak kotak-kotakannya itu ya. Nah, itu Iya, betul. modalnya emang dari warga sekitar itu dah Bu. Atau gimana ya Bu maksudnya? Enggak sih, sebenarnya kemarin juga bantuan dari pengabdian masyarakat juga sih. Maksudnya mereka pengen biar apa namanya istilahnya modal kan mereka sebenarnya dananya itu kan juga bukan dari mereka, hanya saja kan mereka mencoba perhitungan gitu kalau biaya yang digunakan untuk membuat apartemen itu segini, kalau biaya yang dibuat untuk menggunakan segini, berarti nanti hasilnya supaya bisa balik itu butuh berapa kali panen misal kayak bukan dari mereka sih sebenarnya tapi kan mereka juga apa namanya ngitung-ngitung juga gitu loh Oh, kepitingnya ya Bu, bukan apartemen kepitingnya ya Bu ya. apanya Modalnya, pembuatan apartemen, bukan pembuatan apartemennya ya. pembuatan apartemennya. Oh, gitu ya ya. Ya. Pem- kalau kalau kepiting benihnya itu kan mereka itu ya tinggal nangkep aja sih. Oh, gitu. Oke, oke. Tapi bisa juga beli gitu tapi yang memang agak tinggi. Terus ada apa ya Bu ya? Ada keinginan nggak Bu dari Ibu sendiri dan seluruh tim buat produksi massal apartemen kepiting ini? Kita eh, eh, ya apa namanya kita apa namanya kita lebih ini sih kita lebih prefer untuk menjual apa ide sistem penyusunan sistem pembuatan lalu saya kakinya lebih lebih ini sih apa namanya kalau dari kami bukan profit sih mbak jadi bagaimana sistem ide membuat menyusun sistem apartemen kepiting ini bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu kalau kita bukan berencana untuk memproduksi banyak tapi lebih bagaimana supaya ide dan apa namanya sistem apartemen kepiting ini biar bisa diadopsi oleh masyarakat banyak gitu aja. Oh, Apa mau minum? Mau minum. Itu masih bisa buat apa Zoom sama mbak-mbak masih beda gitu. Iya, gitu. halo. Halo, halo, aku Hana. Nah, bukan tadi Ibu pengen itu kan sistemnya buat masyarakat banyak. Nah, kira-kira udah dipatenkan nggak Bu melalui hak cipta gitu inovasi ini? Oh, kalau kemarin masih ininya sih apa namanya? Kita kemarin yang dihadirkan masih proses pembuatan apa videonya sih belum yang Oh, untuk hak patennya sih enggak sebenarnya kalau hak paten itu kan juga ini ya maksudnya mereka yang menggunakan nanti harus membayar juga kasihan juga sih. iya Bu. Oh, berarti nggak ke arah situ ya Bu ya? Nah, kita bukan ke arah untuk cari profit sih supaya Hmm, ya apa namanya biar masyarakat bermanfaat untuk masyarakat gitu mengurangi mengurangi problem di masyarakat gitu bukan terus memberikan solusi tapi masyarakat nanti bingung gimana cara bayarnya. iya, iya Bu. Ya sebentar lagi. Teman-teman ada yang nanya lagi nggak? Ngomong telur lagi. Itu kakaknya dikasih. Oh telur kakak. Kamu udah makan belum? Ada lagi Mbak mungkin Iya, pertanyaan? teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Izin bertanya, Ibu.
Iya, Mas. Tuh, Mas Imam. Dermawan. Wah, ya dermawan loh. Iya, gimana Mas? Jadi perkenalkan nama saya Imam, Bu. Jadi kan dalam peluncuran suatu inovasi kan maksudnya ke masyarakat itu kan tentunya terdapat kesulitan-kesulitan tersendiri ya. Kayak misal kesiapan atau pemahaman masyarakat tersebut untuk mengadopsi inovasi itu. Jadi dalam konteks apartemen kepiting ini, apakah ada kesulitan tersebut mungkin seperti operasional atau teknis dari apartemen kepiting tersebut, Ibu? Oh iya, ya. Waktu itu ketika kita transfer knowledge ke mereka, kita juga mengadakan yang pertama kan sosialisasi dulu. Bener nggak? Sebentar tadi. Ini loh, Dek. Adek, ini sebentar itu HP-nya dipakai Zoom itu loh. HP-nya dipakai Zoom. Iya, iya dipakai Zoom. Sebentar saya tak pindah device dulu ya, tak pindah ke laptop dulu ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Tes, tes. Suara saya kedengeran, Pak. Dengar, Bu. Sudah. Ya, kalau yang di laptop ini apa namanya? Kameranya rusak, jadi nggak pakai kamera, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa kok, Bu. Ya. Mungkin Kameranya nggak bisa bisa kalau yang di dilanjut. laptop. Iya, Ya, Bu. Mungkin ya, pertanyaan teman saya bisa ya. di... Saya jawab, Iya. saya jawab dulu ya. Oh ya, tadi apakah mengalami kesulitan ya ketika mentransfer inovasi itu? Nah, itu alhamdulillah apa namanya lancar ya. Maksudnya begini, ketika kita program pengabdian masyarakat, kita ada beberapa apa namanya, nggak hanya sekali ketemu dengan masyarakatnya. Jadi yang pertama itu kan pengenalan dulu, sosialisasi. Kemudian yang kedua itu adalah kita apa namanya istilahnya menjelaskan teknis apa namanya pembuatan apartemen kepitingnya, kemudian teknis bagaimana memelihara kepiting, teknis untuk
apa namanya pemanenan kepiting sampai teknis untuk penjualannya. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan itu ke mereka, terus kemudian apa namanya setelah melakukan pelatihan itu selanjutnya kan action tuh membuat apartemen kepitingnya. Nah itu kita juga kita kunjungi sekitar kalau nggak salah 2 minggu sekali ya kita datang ke mereka kita dampingi dalam proses pembuatan apartemen kepitingnya. Jadi saya bersama tim mahasiswa gitu ya mendampingi mereka untuk membuat apartemen kepitingnya gitu. Bahkan terkait teknis bahannya apa kayak gitu kan. Ini pakai apa gitu ya. Terus apa namanya? Misalnya apa tuh penyaringan filternya menggunakan bahan apa saja, listriknya bagaimana, terus sampai proses pemberian pakannya itu harus diberi makan berapa kali sehari, dikasih makan apa, panennya kayak gimana, itu kita dampingi terus gitu sampai akhirnya bisa panen seperti itu. Itu kurang lebih berapa lama ya? Mungkin sekitar 6 bulanan atau lebih ya, saya agak lupa. Ya sekitar 6 bulan lebih kalau nggak salah Mbak. Mas, Mas Imam ya tadi yang tanya ya maaf. Ya, baik. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya yang izin, yang mau bertanya. Ini sih Bu, sebelumnya perkenalkan saya Azari Putri. Saya izin bertanya khususnya Biasanya terkait dilantik. penelitian pengembangan inovasi tersebut. Kira-kira eh, bagaimana tim peneliti ini berkomunikasi atau berkoordinasi? Mungkin melalui pertemuan tim atau bagaimana itu? Maksudnya berkoordinasi dengan masyarakatnya atau gimana? Bisa berkoordinasi dengan masyarakatnya dan juga koordinasi dengan tim peneliti dari ataupun PT Pelindo. Oh iya, iya koordinasinya pastilah, pasti dengan apa namanya pertama apa namanya kita mengadakan rapat pertemuan dulu ya dengan tim ITS, Pelindo dan juga masyarakat kita berkumpul bersama secara offline gitu ya. Terus kemudian apa namanya pada saat proses sosialisasi itu kita apa namanya berkontak-kontakannya ya via telepon, WA seperti itu. Terus akhirnya nanti pas sosialisasi kan juga ketemu langsung gitu. Tim dari ITS pun kan kita tim ITS tuh kan dari biologi sama DRPM ya. DRPM salah, PPDM apa namanya? Pusat apa namanya pengabdian masyarakat itu. Kita juga buat grup grup WA khusus gitu ya, khusus internal tim ITS seperti itu. Jadi kita apa namanya koordinasi di grup WA itu gitu. Beberapa kali pun kita juga ketemu secara offline gitu sebelum apa biasanya sebelum kegiatan offline di masyarakat kita ketemu offline dulu. Jadi sebelum sosialisasi, sebelum pelatihan itu biasanya kita ketemu offline dulu untuk mempersiapkan kegiatannya. Hal-hal yang kurang-kurang ya dilanjutkan via WA group seperti itu. Terus kemudian yang untuk apa monitoring ya monitoring atau pendampingan 2 pekan sekali itu atau sebulan sekali ya 2 pekan sampai sebulan sekali itu kita juga koordinasi via WA kemudian di Surabayanya ah, maksudnya di ITS-nya kan kumpul dulu gitu kan terus jalan bareng ke sana gitu. Itu apa namanya dari tim ITS itu juga ada yang komunikasi secara intensif dengan pihak masyarakatnya gitu. Jadi kalau apa namanya standby gitu ketika masyarakat tanya langsung dijawab kita pun tanya juga langsung ada koordinator masyarakatnya yang jembatani tim dari masyarakat. Baik, Bu. Ada yang ditanyakin lagi nggak? Bu? Dari saya sudah Mbak. Oh ya. Oh,
terima kasih ya Bu atas jawaban-jawaban yang sangat insightful itu tadi Bu. Soalnya jawaban dari Bu Dina dan para narasumber lainnya akan kami jadikan acuan dalam eh, penyusunan proposal tugas akhir kami Bu mengenai Oh iya, inovasi apartemen kepiting ini. Gitu. Jadi iya. mungkin Ibu kalau mau melanjutkan aktivitas lagi, dipersilakan. Kami terima kasih banyak ya Bu. Iya, Maaf mengganggu sama-sama. Oh iya, waktunya juga. Ya, tidak apa-apa. Ini Mbak Mas ini semester berapa? Angkatan berapa? saya semester Angkatan. 8 Bu. Terus ini teman-teman lainnya angkatan 2022 semua. Oh iya. Oke, tingkat akhir ya berarti ya. Iya Maksudnya Bu. yang lain menjelang akhir. Iya, Setahun aja. Iya, iya Mas. Ya saya juga ini Mbak apa namanya Mbak Mas semuanya. Saya pesen juga ini saya sebagai istilahnya kan saya juga dosen di ITS ya. iya, Mbak Mas di sini kan juga mahasiswa. Kalau saya lihat di sini kayak semuanya Muslim ya. Iya, iya apa Bu. namanya? Kalau pesan saya ya, intinya kita itu kan belajar mencari ilmu itu tujuannya itu tidak hanya untuk mencari dunia gitu ya, tapi juga apa yang kita pelajari di dunia itu nanti juga nantinya menjadi bekal di akhirat seperti itu. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kenapa sih apa namanya kok nggak dikomersialisasi saja gitu ya. Memang tidak seperti itu karena apa namanya saya mengingat zaman masa keemasan Islam dulu ya. Itu para ilmuwan itu tidak tidak menjadikan inovasinya itu hak milik atau gimana gitu, tapi bagaimana inovasinya itu benar-benar bisa memberikan solusi permasalahan di masyarakat sehingga masyarakat itu apa namanya tidak terbebani dengan persoalan hidup di dunia sehingga apa namanya aktivitas ibadahnya itu juga bisa lebih optimal kayak gitu. Misalnya apa namanya dulu kan diciptakan apa namanya rel kereta api dari Turki menuju ke Mekah gitu kan. Itu kan inovasi yang nantinya memudahkan melakukan ibadah haji kayak gitu-gitu. Terus siapa itu yang penemu-penemu seperti penemu alat bedah kayak gitu kan supaya sehat. Kalau sehat kan juga ibadahnya bisa lebih optimal gitu. Jadi pesan saya Mbak-mbak semuanya di sini selain belajar ilmu dunia juga jangan lupa untuk terus belajar ilmu Islam karena bagaimanapun juga Islam itu sebagai mercusuar gitu sebagai cahaya untuk bisa memberikan solusi hidup di dunia ini. Kenapa begitu? Karena istilahnya Islam itu kan datang dari pencipta kita, sedangkan kita itu juga apa namanya diciptakan untuk beribadah dan istilahnya Allah itu kan apa namanya memberikan yang tahu mana yang terbaik buat kita manusia itu. Jadi Allah itu memberikan pedoman-pedoman supaya ketika manusia menjalankan pedoman itu, manusia itu kondisinya juga tetap baik-baik aja di dunia. Dan ketika ada problem, bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Pun nanti ketika mengikuti petunjuknya juga tentunya akan dapat apa namanya pahala di akhirat nanti. Insya Allah seperti itu. Jadi pesan saya kalian belajar ilmu dunia jangan lupa meluangkan waktu untuk belajar ilmu Islam. Iya. Baik Bu. Terima kasih banyak Baik Bu Ibu, terima nasihatnya. kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama eh apa nomor WA saya boleh disimpan semua ya. Nanti apa kalau waktu luang lihat story saya baca-baca linknya. Oh iya, siap Bu, siap Bu. Baik Ibu, siap. Promo-promo. Terima kasih banyak Baik Ibu. Bu. Sama-sama Makasih juga. Maaf ya kalau ada yang kurang ya, sorry. Ya, Iya Bu. saya pamit ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang telah diluangkan. Mohon maaf sekali dari kemarin kami mendadak membuat janji kepada Ibu. Ya, tidak apa-apa, Mbak. Terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang. Saya pamit dulu ya. Iya Bu. Ibu, Assalamualaikum. terima kasih.
Aku izin live ya, Rek. Makasih, Rek. Selamat mengerjakan. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mbak. Mbak.